Halo Sumetong, selamat sore. Ketemu lagi sama adik gue nih. Kita ngobrol lagi soal pertanian. Dan beliau pernah gue bilang jadi anggota Maporina ya, satu-satunya dari Bali, menjabati jabatan bergengsi bagian organik. Jadi Maporina itu adalah masyarakat pertanian organik Indonesia yang dilantik oleh Bapak Presiden. Nah sekarang beliau di PT apa namanya Agrinas, gitu nggak ngerti gue. Mbak cerita Gus gimana sih? Di mana sekarang nih program apa gitu loh? Selamat sore Lito. Selamat datang di Denpasar lagi. Jadi sekarang ini saya diminta untuk mensupport program pemerintah. Ada namanya PT Agrinas. Dulu PT Agrinas ini, Agrinas itu Agroindustri Nasional. Jadi dulu di bawah Menteri Pertahanan Keamanan. Nah sekarang di bawah Badan Pangan. Jadi lengkapnya namanya PT Agrinas Pangan Nusantara. Nah, untuk Bali kebetulan Agrinas Bali Koordinator Wilayah Bali Nusra itu Ida Bagus Dharma Widi Arsana. Nah, kebetulan ada 3 bidangnya, itu bidang budidaya, bidang pengembangan usaha, dan bidang peternakan sapi Bali. Nah, itu kebetulan untuk bidang budidayanya saya. Agrinas di Bali ini sekarang berencana untuk membuat satu KSPP. Satu KSPP itu satu kawasan sentra produksi pangan. Jadi satu KSPP itu 2.000 hektar. Jadi tanaman pangan yang di Bali ini adalah padi. Kita fokuskan pada padi. Organik apa enggak? Pertanian yang dikelola oleh Agrinas ini adalah pertanian yang sehat. Jadi petani masih bisa mempergunakan pupuk-pupuk kimia yang didapat dari Dinas Pertanian sesuai dengan RDKK di masing-masing subak. Tapi kita juga mulai memperkenalkan menggunakan bahan-bahan organik. Ya, seperti semacam itu. Konversi itu ya. Ya, jadi dia di konversi. Di tengah-tengah. Ya. Sekarang PT Agrinas sudah dapat lahan belum? Sudah bekerja sama, sudah tahap mengumpulkan data, di mana sebaran untuk di Bali itu kurang lebih untuk lahan yang pertanian yang ada di Jembrana kita prediksi 2.000 hektar, terus lahan di Tabanan juga 2.000 hektar, lahan di Badung 1.000 hektar. Jadi totalnya 5.000. Jadi start awal 5.000. Sinergi nggak sama Pemprov, Pemkab setempat soal ini? Ini memang program nasional, jadi memang sinergi. Oke. Jadi ini program nasional dari pemerintah pusat. Nah, itu tujuannya apa tadi? Tujuannya begini, bahwa diharapkan oleh Agrinas, Bali ini mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mandiri ya. Itu mandiri, karena Agrinas kan seperti kita ketahui sudah membuka lahan hampir 1,8 juta hektar di Papua. Ya, jadi kalau Bali sudah mandiri, terus daerah lain mandiri, pangan yang ada di Papua itu untuk dunia. Itu rencana swasembada ya. Kedepannya. Kayak zamannya Pak Harto. Pak Presiden kita, ya Pak Prabowo rencananya seperti itu. Jadi pangan yang ada di Papua untuk dunia. Nah, kita di Bali diharapkan bisa memenuhi sendiri. Nah, saya setuju betul. Kenapa? Ada kemungkinan nggak bisa? Bisa. Nah, terus kendalanya apa biasanya di petani nih misalnya? Petani kendalanya yang kita sering hadapi itu ngerubah mindset gitu. Petaninya ya? Petaninya. Nah, sekarang kita nih dengan Agrinas, 2 yang kita sasar dulu, gimana merubah mindset. Mindset petani itu jangan lagi jadi kumpulan kaum termarginalkan, kaum kusam dan termarginalkan. Sekarang ini dia harus kita lebur. Jangan jadi kaum duafa. Selalu mohon bantuan. Sebenarnya petani itu manusia merdeka. Mau rugi hari ini, dia besok akan tanam padi lagi. Terus begitu. Nah, sekarang kita ngerubah mindset bahwa bertani itu menguntungkan. Keren. Iya, keren. Jadi PHK programnya. Petani harus kaya. PHK. Nah, yang kedua, petani ini diajak sekarang melek teknologi. Jadi memakai IoT, Internet of Things. Nah, tentunya petani sekarang ini kan kita terkendala di umur. Nah,
Ya, Yang catatan ini sekarang 50-60. iya, Gimana Bali ke depan? Apa ada betul. petani ya itu ya? Betul. Nah sekarang ini maaf, kita rubah dulu bapak-bapak ini yang Iya. sudah berumur, Ah, kita mulai kenalkan dengan ahli teknologi. iya. Ya saya ada dari pengolahan lahan udah kenalkan traktor, Oh, terus penyemprotan udah mulai dengan drone. Drone. Beralih anak-anak muda yang mulai suka bermain apa namanya IT, IT. kita ajak ke sawah. Ah. Coba deh drone-nya dijalankan di sini. Kayak di Bangli tuh anak petani keren itu sukses juga tuh. Iya, itu maksud saya. Nah, bapak-bapak tua ini tetap dia merawat dulu, tapi hasilnya kita tunjukkan ke dia. Ternyata, bisa juga jadi kaya itu poinnya. Nah, Agrinas gebrakannya yang terasa betul sekarang ini adalah apa? Membeli gabah kering panen GKP petani itu 6.500 minimal 6.500 per kilo. Kalau tengkulak. Nah, kalau maaf kita bicara ya tengkulak ataupun penebas itu rata-rata biasanya di bawah itu. Karena wajar dia mencari untung. Tapi dengan cara-cara yang nggak benar juga ya. Ya, cara-caranya ya banyak. Diikat utangnya. Diikat utang. Dikatakan terus padi jelek. padinya jelek. Kena hama, kena rubuh, kena hujan, nggak jadi beli. Ya. Begitu dah praktek-praktek. Terus apa namanya? Kira-kira dengan gebrakan ini anak muda bisa tertarik nggak? Saya yakin bisa Nah, tertarik. caranya gimana untuk mengenalkan ini ke anak muda? Jadi begini, jadi sekarang ini saya lagi mendata. Dari satu subak ini ada beberapa peta lahan, kita data. Dan itu kita masukkan dalam foto drone. Jadi luasan petakannya semua. Jadi memasukkan micromanagement. Ya, jadi sedetil apapun kita bisa hitung. Sekarang semua ada konversinya. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak ini sekarang ayo yang suka dengan sebelum ngomong ayo kemana ngomongnya? Ke sekolah-sekolah atau bikin seminar atau apa? Kita ajak biasanya langsung di rapat-rapat subak. Tidak semua hanya yang tua datang, tidak. Pasti ada aja Anak-anak 1, 2, 3 petani muda. Ya. Nah itu yang kita dorong supaya dia mengajak saudara-saudaranya dari mulut ke mulut. Karena apa? Efektif juga itu. Ya, otak petani itu bukan di mana-mana. Otak petani itu ada di mata. Kalau dia udah lihat langsung, dia langsung bisa berkomentar. Ya, tapi tentunya ini dulu diisi. Perut diisi dulu. Perut kosong bisa ngapain? Perut kosong bisa ngapain. Betul. Tani kita kan punya 20 hari, 30 hari, cepek-cepok ya. Nah, terus harus dengan cara industri. Nah, itu gimana ceritanya? Sekarang mindsetnya begini, bahwa pertanian ini harus diolah skala industri, tidak bisa skala small, kecil-kecil begitu, karena biayanya akan terlalu tinggi. Nah, sekarang skala industrinya seperti apa? Maaf, PT Agrinas ini udah paham betul bahwa kondisi pertanian kita ini kan skalanya kecil. Akhirnya apa? Dibikinlah itu KSPP, Kawasan Sentra Produksi Pangan. Jadi nanti dari proses olah lahan sudah ada brigade tanam yang gerak. Jadi dikerjain semua. Ada petani punya uang, tidak punya uang, bisa ditalangin dulu oleh Agrinas. Jadi proses pengerjaan lahannya bisa sekaligus. Begitu juga proses tanamnya sekaligus. Begitu juga proses panennya serempak dilakukan. Udah tahu nggak petani sekarang tuh programnya begitu? Sudah. Nah baru disadari. Nah selalu bilang, tadi pagi juga sangkap di Subak Pedahanan di Angantake. Baru, nah ini yang saya perlukan supaya serempak. Karena sekarang ini siapa petani yang punya duit, dia yang traktor duluan. Dia yang traktor duluan. Padahal lahannya jauh. Padahal lahannya jauh di dalam. Itu tukang traktor juga nggak efektif. Kalau sekarang di mana peta lahan yang paling luar, di sana air masuk, traktor diproses di sana, tanam diproses di sana, nanti panennya juga di sana, kan tertib. Jadi memang harus dirubah menjadi skala industri. Itu dengerin ya, khususnya para petani anak muda milenial di Bali. Dengerin tadi, Gus De udah bilang bahwa petani di Bali akan maju sinergi program Nangun Saketilo ke Bali dengan aset cita dari negara hadir dalam dunia pertanian. Kata penutup apa sih? Petani pahlawan pangan. Bekerja tanpa lelah. Setiap butir adalah ibadah.
Jangan biarkan dia lemah. Keren. Nggak lagi petani itu penderitaan tiada akhir namun nikmat. Nggak lagi itu ya. Ini ikhlas. Enggak lagi. Oke, demikian bincang-bincang saya sama Gus D. Udah lengkap sekali. 15 menit cukup. Gua kira para petani ya yang dengerin ini tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa sekali lagi negara hadir di dunia pertanian dan ini mimpi buruk daripada tengkulak. Oke, sekian dulu. Ciao.